Sejumlah pasien dengan penyakit tidak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wendiang di rumah sakit kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Wuhan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah terinfeksi meningkat drastis. WHO menyatakan wabah situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Perang melawan virus corona masih terus berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita gak bergerak sekarang juga. Jadi, yang menjadi pertanyaan besar adalah akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta. Bayangkan, itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi, dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, data dengan lakuin jaga jarak dan diam di rumah penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk membatasi aktivitas dan gak keluar rumah biar gak ngeluarin orang lain. Tapi gak cuma buat kalian yang sakit, kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar. Sekarang juga mungkin itu semua kita udah tahu, tapi pertanyaan, kenapa ini begitu penting? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikan adalah bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gak kebayang-bayang, ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona gini tiap kena orang baru akan langsung menular. Terlihat mengerikan, tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita sudah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka, jadi kemungkinan yang ketularan lagi itu sebenarnya kecil. Tapi yang mesti kita waspadai, kalau kita nggak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik dalam waktu cepat, bakalan ada memutuskan untuk melakukan social distancing dan ngebatasin aktivitas dengan diam di rumah aja. Laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi semua itu cuma simulasi. Aslinya virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa mendapatkan layanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus atau memang sangat gampang menular, tapi walaupun begitu kita masih harus tetap berusaha dan optimis. Di kondisi sekarang,
Karena kalaupun dibandingin manusia pernah mengalami wabah jauh lebih buruk dari flu babi di tahun 2019 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah tertentu. Semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita miliki, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Orang bertanya apa yang perlu mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat tetaplah menjadi bayi di saat itu. Sekalipun belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang ketika Beberapa waktu ini dunia dihebohkan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu kita selalu harus waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan. Serta setelah kembali dari luar rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika berpergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bus, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutup hidung dan mulut. Keempat, jika memungkinkan jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu batuk dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang selalu dimasak sampai matang merata. Karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita.